Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kan usahamu ya, diberikan kamu yang terbaik. Amin. Kalau boleh tahu kamu Islam apa Kristen? Alhamdulillah saya Islam. Tapi kok nggak kelihatan Islamnya? Kayaknya KTP-nya doang. Begini sajalah. Begini. Kita challenge. Kalau kamu kalah PK, kamu pakai jilbab ya. Oke, siap. Oke, gas. Janda ujung. Jaga ujung. Janda ujung. Tapi kalau boleh cantik ini apa ya? Kalau boleh tahu cantik ini apa? Statusnya gadis, single moms atau binor? Aku nggak bisa sebut, Bang. Soalnya itu dibilang aib juga bukan aib. Oh, baik. Ketika kita memberikan 3 pilihan teman-teman dan dia tidak bisa menjawab, berarti kita ambil posisi di tengah, dia fix janda. Oh iya. Udah tahu. Memang 2026 ini janda semakin di depan. Tetapi ya sabar. Tetapi teman-teman, tetapi saya ingatkan sekali lagi, saya sebagai seorang pastor loading, saya tidak akan menjandakan istri saya demi janda orang lain. Jadi jangan terlalu berharap yang lebih sama saya ya. Anjay. Belum levelnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Soalnya ngelebihin hidungku. Secantik-cantiknya perempuan, dengar, secantik-cantiknya perempuan tetap menikahi juga dengan laki-laki. Benar tidak? Ya. Oke, begitu. Berarti kalian membutuhkan laki-laki, benar tidak? Ini tadi kan malam. Kenapa abangnya pakai kacamata? Satu mawar lagi, guys. Satu mawar lagi, guys. Mata. Saya punya kekurangan ini. Iya, kekurangan. Nggak perlu, Bang. Kita tuh sebagai manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya kan jadi kegantengan kan dia luntur kalau begini kan enggak enak kalau begini kan. Orang bilang kamu nih masa saya ajak ngomong kamu lihat saja ke lain, padahal saya sudah lihat nih. Begitu. Kan kebanyakan orang kalau saya agak ngomong begitu, kamu lihat ke sini, padahal saya sudah lihat nih. Tapi dia bilang kamu kenapa? Padahal memang begitu. Teman-teman janda ujung, jaga ujung teman-teman. Oke, kamu diam, kamu sabar. Tenangkan dulu. Jadi teman-teman, mana Bang Haji nih? Sabar, teman-teman. Kalau kalian mau lihat kecantikan yang sebenarnya, menangkan saya, biarkan dia pakai jilbab, ya. Karena hakikatnya kecantikan perempuan ketika kita lihat mereka dalam menutup aurat, itu yang sebenarnya teman-teman. Gitu. Ya. Karena begini teman-temannya. Jika wanita itu menutup aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena iman. Tetapi jika wanita membuka aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Anjay. Iya betul. Tidak. Bukan tergantung. Sekarang begini, kutanya sama kamu dulu. Kamu beragama Islam kan? Kamu beragama Islam atau tidak? Ya, saya Islam. Nah, kamu percaya Al-Quran atau tidak? Insya Allah saya percaya. Nah, ketika Al-Quran mengatakan bahwa perempuan itu auratnya itu rambut itu aurat juga. Berarti aurat itu wajib ditutup atau tidak? Wajib. Hal yang wajib kalau kita tidak dilakukan, apa yang kita dapat? Melakukannya. Bunda, hal yang wajib dan kita tidak melakukan, berarti apa yang kita dapat? Yang kita dapat Dosa. Ketika kita mati dalam keadaan berdosa, tempat kita di mana? Di kuburan lah. Oh, di kuburan. Iya. Begini ya. Ingat baik-baik ya. Hari ini kita bisa bercanda tentang agama karena kenapa? Karena hari ini sudah kamu kalah. Ayo, pakai jilbab dulu. Pergi, pakai mukena lah, pakai mukena atau jilbab, pergi. Biar kawan-kawan saya pengen mau lihat kecantikan kamu yang sebenarnya. Pergi.
sana ini ya. Pergi. Ntar. Pakai jilbab atau mukena, mukena. Atau mukena. Ya, pakai jilbab ya. Terserah jilbab atau mukena atau apa, yang penting jangan pakai peci. Kata-kata hari ini Bang Loading. Nah, seperti biasa, oten babi. Betul. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Nah. Desir pasir di padang tanduk. Kan seperti film dalam Mirhab Cinta, ayat-ayat cinta ya. Ini kan luar biasa nih. Ah, begini. Saya bilang sama kamu tuh. Saya bilang sama kamu. Kamu ini mode-mode serius ya. Kita semua ini kan pengen bahagia, benar tidak? Ya, boleh. Kita semua ini pengen bahagia, tetapi terkadang kita ini mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri, bukan mencari kebahagiaan dengan cara Allah. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran yang kita dapatkan. Padahal kebahagiaan itu sangat mudah bagi Allah dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran Allah katakan begini, wa ma yuti ila wa rasulahu faqad faujan ajima. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul, maka dia akan bahagia. Siapapun dia, ketika mencari kebahagiaan di luar ketaatan kepada Allah, maka tidak akan bahagia. Siapapun dia. Nah, contohnya begini. Kamu kalau memakai jilbab seperti ini, di dalam Al-Quran itu Allah tidak pernah menjanjikan bahwa lelaki yang berpeci untuk wanita yang berjilbab, tidak. Tetapi Allah menjanjikan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Dan wanita yang baik itu, dia akan mendapatkan lelaki yang baik. Dan wanita yang baik, dia sudah tahu menghargai bagaimana. Dengar dulu. Wanita yang baik itu dia sudah tahu bagaimana cara dia menghargai karunia yang Allah berikan kepada dia. Contohnya begini ya. Banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kecantikan yang di bawah rata-rata. Sehingga mereka pengen cantik seperti kamu, mereka mengambil jalan pintas, yaitu operasi plastik. Tetapi kamu ini tanpa melakukan operasi plastik, Allah berikan kamu kecantikan yang luar biasa. Tetapi kamu tidak tahu mempergunakan kecantikanmu itu untuk menggapai ridho Allah. Melainkan kamu pergunakan kecantikanmu itu menarik laki-laki hidung belang. Karena kenapa? Jika perempuan membuka aurat dan menghadap media sosial dan menebar auratnya di media sosial, berarti perempuan itu dia apa? Dia haus akan perhatian lelaki. Kita semua pengen begini. Saya ingatkan kamu begini ya. Saya bicara begini bukan karena saya orang baik, saya bukan orang baik. Ya, satu ketika saya ini sudah punya anak dan istri, anak saya perempuan ada. Ketika saya menasehati kamu, satu ketika, iya dengar dulu. Satu ketika ada orang yang ketika saya sudah tidak ada lagi, maka Allah akan hantarkan orang baik untuk menasehati anak saya dan saudara perempuan saya. Ya, begitu. Karena saya bilang sama kamu begini ya. Kita semua ini pasti akan kembali kepada Allah. Benar tidak? Siapapun dia. Mau orang kaya, orang miskin, mau orang cantik, orang jelek, semua akan kembali kepada Allah. Makanya musibah yang paling terbesar pada diri kita, bukan kita kehilangan harta kita, pangkat kita, jabatan kita, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah ceritakan orang-orang yang mati tanpa bertakwa kepada Allah, mereka pengen hidup kembali. Apa yang mereka katakan? Rabbana abasharna wa sami'na farji'na na'amal solehan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat sisaan kubur. Kami telah mendengar suara ajab, maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat. Kami akan bertobat dan beriman kepadamu dan berbuat amal-amal soleh. Orang yang sudah mati saja mereka pengen hidup kembali, apalagi kita yang masih hidup. Dan ini Al-Quran kita, kitab yang kita imani.
Nah sekarang ini dunia yang jadi nyata, akhirat masih cerita. Satu ketika akhirat yang menjadi nyata, dunia yang tinggal cerita. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat untuk meninggal. Ya, cepat atau lambat, satu kali saat kita akan menghadap kepada Allah. Kata Nabi, ad-dunya majratul akhirat. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Kalau kamu tanam kebaikan, maka kebaikan pula yang kamu petik. Jika kamu tanam keburukan, maka keburukan pula yang akan kamu petik. Begini, kamu pengen dapat jodoh yang terbaik, pengen Allah kasih yang terbaik, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Mulai sekarang, niat baik-baik, bicara baik-baik, lakukan baik-baik, insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kamu. Karena Allah mengatakan begini, ya ibadi, ana urid wa anta turid wa la yakulu ila ma urid. Wahai hambaku, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan. Tetapi yang berlaku adalah keinginanku. Dan barang siapa yang menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginanmu. Kita ini pengen bahagia, tetapi salahnya kita ini, kita mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran yang kita dapatkan. Kamu live tadi kan, tebar pesona, kelihatan kamu punya leher, kamu punya rambut. Lewatlah laki-laki hidung belang, kirim kamu paus, kirim kamu singa, setelah itu DM, minta nomor WA, ajak ketemu, apa yang terjadi. Nah, jadi semoga pertemuan kita berdua ini, kita bertemu karena Allah, kita berpisah juga karena Allah. Semoga Allah kasih kamu yang terbaik, Allah mudahkan segala urusanmu, lancarkan rezekimu, dan Allah mengasih kamu jodoh yang terbaik, yang mampu membimbing kamu di dunia maupun di akhirat, dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahman. Oke? Ya, tapi itu semua tergantung. Tugas saya sama kamu hanya mengingatkan saja, wadzakir fa inna anta muzakkir. Kamu mau dengar atau tidak itu urusan kamu sama Allah. Ini ada Ya? yang typing lanjut katanya. Oke, Apa yang lanjut? Cuma 1 menit saja. Iya, karena masih banyak penginjilan lain. Oke, kita saling follow sajalah. Jangan lupa follow back. Ya. Iya, oke ya. Nanti kalau apa main-main lah ke komal saya. Biasa saya buka komal, kalau saya dari Apologet Islam, biasa diskusi lintas agama antara Islam dengan Kristen. Ya, biasa buka komal. Nanti kalau ada waktu main-main ke komal saya, kita sambil-sambil belajar ya. Karena ingat, ya, karena dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam husnul khotimah ya. Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha. Ya, semoga Allah jadikan kamu wanita yang soleha ya. Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha. Ya, tetap semangat. Kalau mau jadi wanita yang soleha, berbuat baik-baik. Ini tebar-tebar rambut begitu. Apa juga kau kasih rambut itu? Jangan. Mau malam. Iya, dengar. Mau malam atau siang, wanita yang baik menurut Rasulullah itu yang mampu menutup kerudungnya. Jika kamu berbuat baik, maka kamu akan dikasihkan yang terbaik. Jika kamu membuka aurat, maka laki-laki menilai kamu bisa saya dapati dengan uang. Hati-hati, banyak om iPhone sudah merajalela loh. Hati. Ya. Begitu. Jadi, kamu mau dengar atau tidak, itu urusan kamu sama Allah. Tugas saya hanya mengingatkan saja ya. Kamu mau dengar atau tidak, selebihnya saya serahkan kepada Allah. Yang penting, saya datangi kamu dalam membuka aurat, saya tinggalkan kamu dalam menutup aurat. 10 orang yang kita jumpai, mudah-mudahan 1-2 orang yang istiqomah, insya Allah. Karena hakikatnya wanita itu ketika kamu menutup kerudung, kamu memakai jilbab begini, ingat ya. Istri saya itu sampai saya suruh dia pakai cadar, istri terkadang bertanya, kenapa kamu suruh saya pakai cadar begitu? Saya bilang, ingat, kecantikanmu yang berhak menikmati hanya saya sebagai suamimu. Lelaki lain tidak bisa. Gitu ya. Jadi, ingat, kalian itu sangat mahal, maka tutuplah aurat dengan sempurna agar lelaki penasaran sama kalian, maka kalian akan dita'aruf, bukan di pacaran. Kalau pacaran itu mengenal body, kalau ta'aruf mengenal budi. Ya. Banyak orang yang pacaran gonceng kiri, gonceng kanan, akhirnya masuk angin. Paham kan? Oke? Sehat selalu ya? Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gas teman-teman.